Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Dengan Nak siapa? Lagi panggilnya dari kelas berapa, Nak? Dari kelas 11 IPA 1. Oke, dari kelas 11 IPA 1 ya. Tadi habis mata pelajaran apa? Matematika. Gimana pelajarannya tadi? Lumayan sulit. Gimana? Lumayan sulit paham. Oke, itu Nak Putrinya sulit memahami atau ada faktor lain yang menyebabkan Nak Putri kayak agak berat gitu kerjanya? Oke, Sulit paham. ngomong-ngomong, Nak Putri ada berpikir apa nih dari bermurid ini? Saya ingin melakukan edit saya buku yang akhir-akhir itu kayak ngerasa apa ya, males itu tinggi, terus tugasnya lagi banyak. Jadi saya tuh karena males lagi tugas itu saya tinggalin gitu buang kayak aja jadi sampai PDK itu baru kayak nggak bakal mengerjain. Jadi masalah yang kita hadapi ini Nak Putri sering menunda tugas ya. Oke, apakah Nak Putri ada kegiatan lain gitu selain dari sekolah? Organisasi. Nah, Nak Putri ikut organisasi apa? OSIS. Oke, Nak Putri anak OSIS ya. Oke. Nak Putri menunda tugas itu di mata pelajaran tertentu aja atau rata-rata di semua mata pelajaran gitu? Ada beberapa sih Bu, kayak misalnya itu matematika yang tadi, fisika, kimia, juga ada sejarah, ada Yang lebih ke itu hafal gitu ya. Menurut Nak Putri apa sih yang membuat Nak Putri malas mengerjakan tugas itu? yang paling utama itu karena saya kurang paham Bu. Jadi ketika itu saya nggak paham, terus menghadapi itu saya bingung mau ngerjain gimana. Jadi malas itu karena Nak Putri kurang paham ya materinya, makanya kayak untuk mengerjakan juga nanti takut salah, kayaknya ditunda terus gitu ya. Oke. Kalau dihitung pakai skala nih, dari skala 1 sampai 10, di angka berapa sih rasa malas Nak Putri dalam mengerjakan tugas? Mungkin 7 ya, berarti itu udah termasuk tinggi lah ya tingkat kemalasannya Nak Putri dalam mengerjakan tugas. Nak Putri kan udah tahu nih, Putri suka malas kerja tugas, jadi tugas. Apakah Nak Putri punya teman atau sahabat gitu yang ada untuk mengingatkan Nak Putri kalau kita tuh lagi ada tugas? ada teman kelas. Gimana teman-temannya Nak Putri? Kami berteman cukup dekat. Juga kadang gimana kalau misalnya ada tugas itu kayak kadang tuh chattingan ngingetin tugas yang terjadi gitu karena dan itu udah lebih ke kan karena aku nggak paham jadi saya ingetin tuh aku iya aja apa yang dikerjain gitu kan, tapi sebenarnya sebelum kerjain. Putri tahu nggak apa dampak yang akan timbul apabila Nak Putri terus-terusan menunda tugas? Karena nggak tahu Seperti apa tuh nanti dampak? kalau dulu itu pasti dampaknya itu yang pasti kalau di desain itu saya nggak paham. Terus pasti karena dari muda-muda tadi sempat saya dari jalan bulan juga mungkin pengaruh juga pada nilai saya yang rendah. Oke. Nak Putri kan udah tahu nih dampak yang timbul apabila Nak Putri terus-terusan menunda tugas. Seandainya Nak Putri andai-andai seandainya Nak Putri ini adalah seorang yang rajin yang tidak malas dalam mengerjakan tugas, lalu pulang sekolah nanti Nak Putri
mendapatkan tenang dan rileks itu bagaimana cara Nak Putri untuk mendapat rileksan itu? Oke, jadi berarti pulang sekolah nanti Nak Putri langsung kerjain gitu ya, jadi habis kerja itu bisa santai, bisa rileks gitu ya. Oke, terus kita berani lagi ini Nak Putri udah jadi anak yang udah nggak mengerjakan tugas lagi, Nak Putri mengerjakan tugas teman waktu gitu. Apa yang akan Nak Putri dapatkan dari hasil itu? Karena saya jauh lebih baik dan juga waktu saya lebih tersusun gitu dan juga saya tidak perlu begadang lagi untuk mengerjakan tugas. Jadi Nak Putri tidak tahu ya, jadi kan Nak Putri jadinya tidak begadang lagi, jadi jadwalnya lebih tersusun, jadi lebih banyak waktu istirahat dan yang pasti nilai Nak Putri bisa meningkat gitu ya. Oke, untuk mendapatkan semua itu solusi apa sih menurut Nak Putri yang bisa Nak Putri jalanin agar Nak Putri tidak malas lagi dalam mengerjakan tugas? Mungkin caranya itu saya tidak tahu organisasi ya Bu. Jadi saya juga punya waktu lebih untuk di rumah mengerjakan tugas dan juga kedua kelompok bersama teman-teman saya untuk belajar bersama. Oke, berarti dari Nak Putri itu kayak mengurangi kegiatan di organisasi gitu ya, dan juga kalau lagi kerja itu mengerjakannya dengan teman gitu, supaya ada teman gitu untuk support atau untuk bertanya kalau misalnya Nak Putri sedang kebingungan gitu ya. Oke, jika nanti suatu ketika Nak Putri mengerjakan tugas secara berkelompok gitu dengan teman-temannya, tapi di satu sisi juga Nak Putri itu tidak ada kegiatan gitu di OSIS, tidak ada kegiatan di OSIS, Nak Putri itu orang penting gitu di dalam itu. Nanti gimana sih Nak Putri menghadapi situasi seperti itu? Mungkin saya bisa komunikasi lagi bersama teman-teman saya untuk mungkin mengatur waktunya itu diubah jika kerjaannya itu sore hari atau enggak di malam hari setelah dia selesai, karena juga kalau rumah kami itu main di depan Bu. Jadi nggak terlalu jauh kalau misalnya mau kerja kelompok di rumah salah satu kami. Oke, jadi itu minta pengertian dari teman-temannya ya untuk reschedule jadwal kerja kelompoknya gitu. Tapi misalnya nih teman-temannya tetap kekeh mau di hari itu, mau di saat itu juga, dan Putri beneran gak bisa tuh ya kan, alternatif lain yang menurut Putri bisa Nak Putri lakukan apa sih? Mungkin saya belajar mandiri dulu lewat YouTube. Terus besok hari itu ketika pagi di sekolah saya menanyakan lagi kepada teman saya tugas apa kerjaan saya ini kira-kira gimana, benar atau enggak. Jadi saya minta kayak revisi lagi dari mereka, atau minta bantuan mereka dikoreksi gitu Bu, kira-kira benar atau enggak. Jadi itu juga sebagai pelajaran saya juga gitu. Oke, berarti dari Nak Putri sendiri sudah ada solusi ya untuk permasalahan yang sedang Nak Putri hadapi. Dan tadi Ibu juga menanyakan jika dalam solusi yang Nak Putri ini ada suatu kendala, ada suatu rintangan, Nak Putri juga udah tahu nih alternatif solusi lainnya mau gimana, dan Nak Putri juga mempersiapkan diri untuk itu. Ada lagi yang mau Nak Putri sampaikan? Kalau tadi sebelumnya Ibu bertanya skala dari 1 sampai 10 rasa malas Nak Putri dalam mengerjakan tugas, kalau sekarang Ibu mau menanyakan skala lagi dari 1 sampai 10 mengenai motivasi Nak Putri yang dalam mengerjakan tugas itu di angka berapa? 8 ya, sudah cukup tinggi ya motivasi untuk mengerjakan tugas dari yang tadi tingginya di rasa malas, tapi sekarang tingginya di motivasi untuk belajarnya. Oke, Nak Putri dulu ucapkan semoga solusi yang Nak Putri sampaikan tadi bisa segera Nak Putri realisasikan, dan jika nanti ada
ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, oke. Jika tidak ada lagi yang mau disampaikan, maka mengucapkan terima kasih, semangat kepada Nak Putri. Jika nanti mau ada konseling lagi sama ibu, silakan datang ke ruang terbuka ini. Taman ibu selalu terbuka untuk anak-anak di sekolah ini. Jadi semoga permasalahan Nak Putri dapat segera terselesaikan. Ucapkan terima kasih, sampai selamat wabarakatuh. Ya, kalau seperti itu saya pulang ke kelas dulu ya. Boleh. Kasih banyak ya.